Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam istighasah dari kitab Hadrah Basodan yang kita baca, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbiskina wa itha'am nafi mubarak dawam. Ya Allah, hujanilah kami sepanjang tahun dan hujan yang bermanfaat dan membawa berkah yang berkelanjutan. Yadumu fi kulli am ala mamarris sinin. Hujan yang penuh manfaat berkah tersebut juga semoga berkesinambungan setiap sepanjang masa dan setiap melalui masa bertahun-tahun sepanjang masa selama kita hidup. Rabbihina syakirin, hidupkan kami sebagai hambamu yang bersyukur, karena hambamu yang bersyukur itu sangat jarang. Wa qalilun min ibadi syakur, kata Allah, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Golongkan kami dari hamba-hambamu yang bersyukur. Wa tawaffana muslimin, tentu harapan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Nub'as minal aminin, dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan aman. Fi zumratis sabiqin, yaitu masuk dalam kelompok orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang lebih awal dalam masuk surganya. Begitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijahi Tahar Rasul, dengan keagungan Taha Nabi Muhammad Ar-Rasul yang telah Engkau utus. Jud Rabbana bil qabul, kabulkan semuanya itu wahai Tuhan kami. Itulah permohonan kita semuanya, dan kita praktekkan serta kita amalkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah kiranya yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengamalkan kebaikan dan berkata saya adalah orang Islam. Yang dimaksud siapakah yang terbaik perkataannya, tentu tidak ada yang lebih baik dari perkataan orang yang mengajak kepada Allah. Da'a ilallah, ai da'a ilallahi bitaati, mengajak dekat kepada Allah dengan taat kepada Allah. Wa da'a ilallah bitauhidi, mengajak dekat kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan, dan beramal soleh. Kita belajar, datang ke pesantren dalam rangka untuk taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, mempelajari ilmu agama. Setelah kita mengamalkan ilmu agama tersebut, mengajak orang lain untuk mengamalkan ilmu agama, lalu kita sendiri mengamalkan ilmu agama tersebut. Wa qala innani minal muslimin, dan berani menampakkan dirinya sebagai muslim. Tidak malu pakai gamis, tidak malu pakai topi putih, tidak malu berbahasa Arab, karena ingin tergolong dalam ayat ini. Itu manusia yang terbaik, manusia yang mengajak kepada Allah, mengajak taat kepada Allah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, mengamalkan kebaikan. Dan manusia yang terbaik
adalah manusia yang tidak pernah malu mengaku dirinya sebagai muslim, sehingga dimanapun dia berada akan sholat 5 waktu kalau perlu secara berjamaah. Seharusnya seperti itu. Dimanapun berada dia akan menunjukkan keislamannya dan tidak malu. Dimanapun berada dia akan mengajak segenap manusia yang lainnya agar taat kepada Allah, sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Safwatut Tafasir juz 3 halaman 1039. Di situ disampaikan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah ay da'a ila tauhidillah wa ta'atih. Mengajak kepada Allah berarti mengajak mengesahkan Allah, mengajak taat kepada Allah dengan perkataannya, perbuatannya dan sikapnya menjadi satu. Karena iman itu adalah al-iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lidah. Wal amal bil arkan, mempraktekkan dengan anggota tubuh. Wat tasdiq bil janan, dan membenarkan dengan hati. Itulah iman yang sebenarnya, dan itulah orang yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita baca ini, itu dalam surat As-Saffat ayat 33. Tidak ada orang yang lebih baik dari itu, karena itulah profil daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, sebagian tafsir mengatakan yang mengajak kepada kebaikan, mengamalkan kebaikan, menampakkan keislamannya tiada lain, dialah baginda Nabi Muhammad. Tentunya bagi kita yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad, minimal akan dikelompokkan dalam kelompok umat baginda Nabi Muhammad, dan tidak akan dikelompokkan dalam kelompok umat Nabi Muhammad apabila kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad telah menyampaikan pada zaman beliau menceritakan kira-kira 750 tahun yang lalu, jika telah tampak bid'ah perbuatan yang melanggar agama, wal hawadis, kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Sekarang orang sholawatan tapi pakai dangdutan, tidak ada zaman Nabi itu. Orang sholawatan pakai lagu India, pakai Spanyolan, tidak ada zaman Nabi itu. Itu adalah bid'ah yang melanggar agama, tidak menghormati baginda Nabi Muhammad. Jika sudah tampak yang seperti itu, wa fasatil munkarat, kemungkaran merajalela, sekarang melanggar agama itu sudah biasa di mana-mana. Dan dikatakan, disebutkan di sini, wastaulatil ghaflah, orang itu rata-rata lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Wal irad anillah, berpaling dari Allah. Wa anid daril akhirah, dan berpaling dari akhirat. Jadi orang belajar agama itu dianggap aneh. Buat apa kamu belajar agama? Seakan-akan kalau orang belajar agama, apalagi mondok, tidak bisa hidup. Padahal yang ngasih harta itu siapa? Allah. Yang menjadikan orang kaya itu siapa? Allah. Yang menjadikan orang miskin itu siapa? Allah. Nahnu qasamna ma'isyatahum bainahum, kami yang membagi rezeki kalian di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebuah syair disampaikan, law kanatil arzaqu tajri 'alal hija halakna idan bi jahlihinna al bahaimu. Kalau rezeki itu dibagi sesuai dengan titelnya, kalau tidak profesor tidak bisa makan, kalau tidak punya ijazah gelarnya sampai S3 tidak bisa makan, kalau tidak mempunyai gelar pendidikan umum tidak bisa makan, maka yang mati pertama kali itu binatang. Karena sapi, kambing itu tidak pernah sekolah. Kita masih sekolah, apalagi kita masih belajar agama. Ini yang disebutkan dalam beberapa tafsir diurai oleh para ulama, yaitu harisun alaikum, ay
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan usulil manfaat al-ukhrawi wad dunyawi, agar nyampe manfaat keberkahan yang didoakan tadi, nafi mubarak dawam, keberkahan yang bermanfaat sepanjang masa kita mohon tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan semuanya itu nyampe kepada kita, tapi dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin kepada jaminan manusia tapi tidak yakin kepada jaminan Allah, itu syirik namanya. Ya, syirik namanya. Ya, kalau mondok saja tidak bisa hidup, itu syirik itu. Berarti mengakui selain Allah yang ngasih makan sama dia, padahal yang ngasih segalanya adalah Allah. Jangan khawatir, minta saja kepada Allah Rabbul Alamin, yang di tangannya biadihil mulk wal malakut. Di tangannya Allah segala kerajaan, segala kebesaran, rizki, kekayaan dan kejayaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita yakini sebagai thalibul ilm. Kalau sudah nampak seperti itu, perbuatan pemahaman seperti itu, maka hendaknya kita pahami biasanya muwabah kepada orang khusus dan orang awam. Maka falam yabqa udhrun li ahli al-haq wal din min ahli ilm wal yakin. Kalau sudah hidupnya masanya seperti itu, hanya duniawi dan duniawi, jabatan, kekayaan, kemewahan, ketenaran, maka orang yang berpijak kepada kebenaran dan mempunyai keyakinan kepada Allah, dibekali ilmu dan keyakinan, hendaknya dia berdakwah, menyampaikan bahwa keyakinan mereka itu adalah salah. Kalau mereka diam, fi sukut an bayanil haq wal huda, diam untuk menjelaskan tentang kebenaran dan petunjuk, wada'a ilallahi wa ila sabili, dan diam untuk mengajak kepada Allah dan Rasulnya dengan perkataan dan perbuatannya, serta berusaha sebisa mungkin berusaha untuk mematikan bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang menjadikan dia tanpa terasa membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemungkaran yang sebetulnya harus kita hilangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, idza dhaharal fitan, idza dhaharatil fitan, jika telah nampak fitnah seperti itu, meyakini seakan-akan titel, jabatan, seakan-akan kedudukan, seakan-akan ijazah, seakan-akan ketenaran, yang ngasih makan dan semuanya. Kalau sudah nampak seperti itu sehingga orang melakukan perbuatan yang melanggar agama, bahkan meyakini selain Allah yang memberi, menjamin dia semuanya, maka hendaknya kalau sudah terjadi seperti itu, berarti bid'ah sudah merajalela, yang biasanya melecehkan faham Rasulullah, faham sahabat, faham ulama dan aulia. Falyadhuril alim ilmuhu, hendaknya orang alim menampakkan ilmunya, harus jelaskan itu salah. Faman lam yaf'al dalik, kalau kita sebagai orang alim tidak menanamkan keyakinan yang baik seperti itu, tidak memerangi kebatilan yang seperti itu, maka si alim tadi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Si alim tadi akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan segenap manusia, terutama para nabi dan para rasul. Kalau si alim punya ilmu, orang alim yang punya ilmu dilaknat, bagaimana yang berkeyakinan seperti itu? Tentu lebih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengerikan, la yaqbalullahu minhu sorfan wala adlan. Amal wajib dan amal sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya belajar agama, inilah pentingnya majelis ilmu, inilah pentingnya majelis zikir, agar kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya berkat ilmu Rasulullah, berkat ajaran Rasulullah, berkat didikan Rasulullah, kita berkeyakinan kepada Allah, bukan kepada jabatan, kekayaan ataupun yang lainnya, tapi berkeyakinan kepada Allah. Yang ngasih makan adalah Allah, yang ngasih hidup adalah Allah, yang ngasih kaya adalah Allah. Segalanya datang dari Allah, sehingga kita tidak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah hati kita dan iman kita. Dengan demikian kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.